The Dark Night of the Soul. Ini bukanlah lagu dari Venom, Crypta ataupun Mayhem, tapi perjalanan hidup seorang anak manusia. Apakah fase ini pasti akan dialami setiap orang? Fase kejatuhan sejatuh-jatuhnya secara finansial, karir, jodoh, bisnis, dan usaha. Sehingga ketika kejatuhan itu kamu hanya memiliki dua opsi: mati ataupun bangkit kembali. Istilah The Dark Night of the Soul pertama kali diungkapkan oleh seorang santo bernama Yohanes dari Salib tahun 1542. Fase ini merupakan fase pemurnian dari ego kemanusiaan menuju pencerahan keilahian. Ego adalah identitas kita sebagai manusia. Dari identitas inilah kemudian kita mengidentifikasi hal-hal eksternal sebagai diri kita. Contohnya gini, kamu lahir di Indonesia, kamu mengakui diri sebagai warga Indonesia. Nah, itu adalah identitas yang tercipta berdasarkan pengkondisian lingkungan. Kemudian kamu belajar, tumbuh, berkembang, dan bekerja pun di Indonesia. Kamu mendapatkan pekerjaan, mengumpulkan uang, dan mampu membeli barang ini dan itu. Kamu membangun relasi dengan seseorang. Akhirnya, setiap hal-hal eksternal tersebut akan kamu akui sebagai punyaku. Rumahku, mobilku, pekerjaanku, istriku, anakku. Akhirnya semua hal-hal eksternal tadi yang merupakan hal-hal netral kamu akui atau kamu identifikasi sebagai aku. Itu adalah ego. Kamu kira hanya hantu saja yang memiliki perwujudan? The Dark Night of the Soul atau kita menyebutnya dengan TDNS adalah perwujudan dari sebuah kondisi mental. Sebuah kondisi ketika semua hal terasa begitu gelap layaknya malam hari. Gambaran asli dari The Dark Night of the Soul adalah sebuah tragedi besar yang kita alami, seperti kegagalan berkali-kali. Contohnya gini, ketika kamu baru lulus, entah itu lulus SMK, SMA, ataupun kuliah, tentunya kamu ingin mencari pekerjaan. Ketika kamu baru lulus, terkadang kamu masih songong-songongnya alias kempliti. Kamu merasa paling pintar karena semasa sekolah mungkin nilai ujianmu membuat tetangga kamu iri. Karena prestasi yang kamu miliki, karena sertifikat yang bejibun, akhirnya kamu merasa menjadi si paling. Perasaan si paling inilah bentuk dari ego. Ketika kamu berhadapan dengan dunia realita ataupun dunia pekerjaan, terkadang beberapa hal kamu lewatkan, seperti sopan santun dan etika. Ketika beberapa hal ini kamu lewatkan, akhirnya makjret, kamu mengalami gatot atau gagal total dalam mencari pekerjaan. Padahal kamu pintar, iya pintar. Kamu berprestasi, iya berprestasi. Tapi ego inilah yang menjegal semuanya. Ego ini membuat kamu menjadi tinggi hati dan merendahkan hal-hal lain. Ini baru contoh dalam dunia fresh graduate. Case-nya sama ketika di dunia pekerjaan, dunia bisnis, dunia percintaan. Ketika kamu merasa menjadi si paling, disitulah ada ego. Dan satu-satunya cara untuk menjatuhkan ego adalah dengan sebuah tragedi yang besar. Entah itu kegagalan, entah itu penyakit, entah itu kehancuran berkali-kali. Dalam ajaran teologi Islam, ketika Tuhan selesai menciptakan alam semesta, kemudian Ia menciptakan malaikat dan jin. Malaikat dari cahaya dan jin dari api. Sementara si paling bontot adalah manusia yang diciptakan dari tanah. Dalam sebuah dialog antara Tuhan dengan para ciptaannya tersebut, Tuhan memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud kepada manusia sebagai bentuk penghormatan, karena manusialah yang kelak akan menghuni bumi. Malaikat mengikuti perintah tersebut, tapi jin
ciptaan Tuhan yang kedua yang tercipta dari api enggan melakukan sujud kepada manusia pertama atau pada Nabi Adam. Jin merasa dirinya lebih dari manusia secara esensi penciptaan, karena jin tercipta dari api dan manusia tercipta dari tanah. Api lebih abadi daripada tanah. Api dirasa lebih baik dari tanah. Perasaan menjadi lebih inilah ego dari jin. Kemudian atas pembangkangan perintah dari Tuhan inilah akhirnya jin diturunkan dari surga, bahkan sampai ke kerak neraka. Analogi dari kisah inilah bagaimana ketika kita memiliki ego, kita akan dijatuhkan. Kita merasa si paling, dan si paling. Padahal di atas gunung masih ada yang lebih tinggi, yaitu pohon yang ada di atas gunung, yaitu langit itu sendiri. Selalu ada sesuatu yang melampaui dari diri kita. Itulah mengapa kita dilarang memiliki sifat sombong, karena kita akan jatuh layaknya jin yang dijatuhkan Tuhan dari surga. Bersyukurlah ketika hidup kamu mungkin diselimuti banyak masalah, karena itu tandanya kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti biji-bijian, itu tandanya kamu onde-onde. Semua tragedi besar, semua permasalahan besar mengingatkan kita bahwa ada ego di situ. Dan mau tidak mau ego tersebut harus diturunkan, harus dikalahkan. Supaya apa? Supaya kamu bisa bangkit kembali.